Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Qala aidan fi ayatin ukhra yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul 'azim. Tudekan dan pengurus yang Allah muliakan, jamaah salat maghrib yang Allah cintai, mohon izin pada kesempatan tausiah ba'da maghrib menyampaikan topik tausiah ketika iman berbicara. Ada 6 fragmen, ada 6 sikap yang bisa menjadi inspirasi buat kita. Karena 6 sikap ini landasannya adalah iman. Pertama, ada seorang wanita yang diuji oleh Allah di masa Rasulullah dengan penyakit ayan. Maka itu Rasul mengajarkan satu doa, Allahumma inna na'udzubika minal barash wal judan wal junun was sayyi'il asqab. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari penyakit abros, penyakit belang, kemudian penyakit kusta, kemudian junun, ya, penyakit gila atau ayan, wasayil asqab, dan penyakit-penyakit berat yang lain. Ini doa dari Rasulullah SAW. Karena ada seorang wanita di zaman Nabi diuji Allah penyakit ayan. Setiap penyakitnya kumat, itu wanita itu sangat malu. Kenapa? Karena auratnya terlihat oleh orang lain. Sehingga kemudian beliau mengadu kepada Rasulullah SAW. Singkat cerita, Rasulullah memberikan 2 opsi, 2 pilihan. Kata Nabi begini, ibu, saya akan berdoa kepada Allah agar engkau disembuhkan dari penyakit ayan ini. Tapi setelah ini saya lepas tangan. Ya, setelah sembuh saya lepas tangan. Atau pilihannya yang kedua, ya, saya menyerahkan kepada ibu sabar dengan penyakit ayan ini, dan saya akan meminta kepada Allah atas kesabaran ibu itulah Allah menganugerahkan surga kepada ibu. Ibu pilih yang mana? Ternyata inilah ketika iman sudah bicara, si ibu ini memilih, saya memilih sabar ya Rasulullah. Padahal penyakit ini luar biasa menderitanya, tapi dia sabar. Maka keluarlah hadis yang berbunyi, ma yusabbul mu'min hatta syaukata yushaki bih illa kataballahu anhu hasanatan wa khuttat anhu khati'atan. Siapa orang beriman yang diuji Allah dengan berbagai macam penyakit, walaupun hanya tertusuk duri kecil, maka setiap detik Allah cabut dosanya, setiap detik Allah kasih pahala. Pakai logika matematika nyampe, kalau si ibu ini punya penyakit ayan, dia sabar setahun, tiap detik bayangkan dosanya digugurkan oleh Allah. Bagaimana gak bersih? Gak usah setahun, sehari aja bersih. Maka jaminannya surga, betul. Cuman si ibu ini minta kepada Rasulullah, ya Rasul, saya minta tolonglah mintakan kepada Allah agar ketika saya kumat, ayan saya kumat, maka saya minta aurat saya jangan terlihat oleh manusia. Itu saja. Baik, kata Rasulullah, saya akan minta kepada Allah. Dan si wanita ini kemudian sabar dengan penyakitnya, dan jaminannya adalah surganya Allah. Inilah iman kalau sudah bicara. Yang kedua, seorang wanita datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya telah berzina, ada saksinya 4. Kata Nabi, berzina? Iya. Lalu, ya tentu saja saya minta dihukum. Nah ini kalau iman sudah bicara. Ada zaman sekarang orang zina lalu minta dihukum, ada nggak kira-kira? Atau ada orang bersalah zaman sekarang lalu datang, saya bersalah, saya minta dihukum, ada tidak kira-kira? Yang salah aja susah. Lalu kata Nabi,
sudahkah hasil perzinahan Anda ini sampai mengandung? Ya. Oh, kalau begitu kata Rasulullah, hukuman rajam Anda saya tunggu sampai hak si bayi ini kemudian lahir. Karena di dalam surat Al-Baqarah itu wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Karena nanti ada hak menyusu selama 2 tahun penuh. Ya, jadi setelah hamil lahir si bayi ini ada hak untuk menyusu selama 2 tahun penuh bagi siapa orang yang ingin menyempurnakan persusuannya. Jadi ketika sudah lahir kata Nabi, susuin dulu 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun disusui baru kemudian ada eksekusi yang namanya hukuman rajam bagi si wanita tadi. Dan ketika sudah dieksekusi, Nabi mengatakan apa? Jika taubat nasuha si ibu ini disepadankan dengan penduduk Madinah, maka masih lebih berat timbangan taubat nasuha si ibu ini. Dan dia wafat dihukum rajam dalam keadaan taubat nasuha, yang taubat nasuhnya itu disepadankan dengan penduduk Madinah yang hebat-hebat itu, luar biasa, masih lebih menang dia. Artinya udah jelas ahli surga itu. Ini iman kalau sudah bicara seperti ini. Ketiga, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika membersamai Nabi hijrah ke Yasrib, mampir di Gua Sur. Ketika Sayyidina Abu Bakar tahu Nabi letih luar biasa, maka Sayyidina Abu Bakar mempersilahkan pahanya untuk alas tidurnya Rasulullah. Dan Rasul amat sangat letih luar biasa ngantuk, sehingga beliau tertidur di pangkuan pahanya Sayyidina Abu Bakar. Rupanya Allah menguji iman Sayyidina Abu Bakar. Apa ujiannya? Allah mengutus seekor ular yang berbisa mengantuk ya pahanya Sayyidina Abu Bakar. Karuan saja Pak, orang diantuk ula ula Arab lagi. Waduh, sampai biru mukanya Sayyidina Abu Bakar. Tapi Sayyidina Abu Bakar tidak terucap satu kata pun dan tidak bergerak seinci pun untuk mengganggu tidurnya Rasulullah. Dia rela mati, dia rela kering darahnya, yang penting Rasulullah tetap tidur. Tapi Allah tentu punya skenario. Saking tidak kuatnya menahan sakit, air mata Sayyidina Abu Bakar keluar, netes di mukanya Rasulullah. Baru Rasulullah ngendusin, bangun. Limada ya Abu Bakar, ada apa? Engkau mukanya kok biru sekali seperti ini? Sebetulnya Abu Bakar tidak mau ngomong, tapi karena dipaksa oleh Rasulullah, lalu dia terus terang, ya Rasul, saya digigit ular. Subhanallah. Sebetulnya Rasul juga udah tahu, dikasih tahu malaikat Jibril. Ya. Segera Rasulullah bangun. Begitu bangun, mana yang digigit? Dicari oleh Rasulullah, lalu diruqyah oleh Rasulullah. Selesai diruqyah, seketika itu juga Allah izinkan sembuh. Dan ketika sembuh, subhanallah, rupanya Nabi ngajak bicara ular itu. Apa kata Nabi? Ular, kenapa kamu tega menggigit sahabat yang paling kucintai? Apa jawab ular? Ini jangan pakai logika, ini Nabi ya. Ntar kita kecat ular, lalu ularnya diajak ngomong, lah dicatek lagi kita. Jangan begitu, kita bukan Nabi. Apa kata Rasul? Ular, kenapa kamu gigit Abu Bakar? Apa bejat ular itu? Wahai, ternyata dia tahu Nabi Muhammad ya. Wahai Rasul, saya hidup di gua bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, dan saya tidak pernah melihat cahaya yang begitu luar biasa indahnya. Ketika Anda masuk, dan saya yakin Anda bukan orang sembarangan, itu ada cahaya yang luar biasa. Tapi ketika saya mau melihat cahaya itu, dipampetin sama Abu Bakar. Ya bagaimana dong, saya pengen lihat cahaya dipampetin, lah saya gigit. Oh begitu ya. Ya udah, lain kali jangan gigit sembarangan ya. Iya dah katanya. Akhirnya sembuh
dan ya sudah selesai. Artinya apa? Sayyidina Abu Bakar rela mati demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa Rasulullah mengatakan iman Sayyidina Abu Bakar kalau ditimbang dengan manusia yang pada saat itu hidup, ya mungkin waktu itu populasinya masih sedikit ya. Kalau sekarang kan sudah hampir 2 miliar umat Islam. Itu timbangan imannya Sayyidina Abu Bakar itu lebih berat dari semua manusia yang hidup pada saat itu. Inilah iman kalau sudah bicara. Berikutnya yang keempat, Sayyidina Umar jadi khalifah. Kedatangan 3 pemuda. Salah satu pemudanya bernama Azam, dan dia yang menjadi tertuduh. Ketika datang, assalamualaikum Tuan Khalifah. Waalaikumsalam. Tolong pemuda ini, kata yang 2 pemuda itu, tolong dieksekusi, dikisos dia. Kata Sayyidina Umar, ada apa? Ya saya harus tahu dulu dong persoalannya apa. Begini Tuan Khalifah, si Ajam ini telah menghilangkan nyawa ayah kami. Waduh, benar ini? Ya, hanya Sayyidina Umar klarifikasi. Azam, baik. Tolong kamu ceritakan sebenar-benarnya. Kenapa Anda berani-beraninya menghilangkan nyawa ayah kedua pemuda ini? Bukankah Anda tahu di surat An-Nisa ayat 93, wa may yaqtul mu'minan, siapa yang menghilangkan nyawa orang beriman walaupun 1 orang muta'ammidan, unsurnya kesengajaan, fajazauhu, maka balasan dari Allah jahannam khalidan fiha, neraka jahanam kekal dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, Allah memurkainya, wa la'anahu, Allah melaknatnya, wa adallahu adaban adzima, Allah siapkan siksa yang pedih. Kata si Ajam, saya tahu Tuan Khalifah. Ya, latar belakangnya apa? Kenapa Anda itu? Begini Tuan Khalifah, saya ini pengembala onta. Suatu hari saya tertidur dan onta saya itu nyebrang ke kebunnya ayah kedua pemuda ini. Ya kalau bahasa teaternya, lah maklum ya Rasul, onta kagak sekolah, kira-kira begitu. Lah nedak dia ke sono, apa pe dimakani? Ya namanya juga onta. Tapi ya Rasul, ya Tuan Khalifah, saya lihat bapak kedua anak muda ini marahnya luar biasa. Mungkin kolesterol lagi naik, bisa makan durian montong kali. Wah, saya lihat onta saya dipukul dengan kayu yang sangat besar, dan saking kuatnya pukulan itu onta saya mati. Saya kan masih muda Tuan Khalifah, darah saya masih muda, marah saya luar biasa melihat fakta seperti itu. Maka saya kemudian membalas memukul ayah kedua pemuda ini. Ternyata Allah izinkan mati rupanya ayahnya. Oh begitu ceritanya. Apa kata Sayyidina Umar? Azam, baik, tetap saya sebagai seorang amirul mukminin harus menghukum dengan hukum Al-Quran. Lihat Al-Baqarah 178, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan hukum kisos. Nyawa orang merdeka balasannya nyawa orang merdeka, nyawa hamba sahaya balasannya nyawa hamba sahaya, dan nyawa seorang wanita balasannya adalah nyawa seorang wanita. Kata Azab, siap Tuan Khalifah, saya siap menerima hukuman ini. Masya Allah, kaget semuanya, dikiranya nggak siap gitu. Siap katanya. Bayangkan, kalau bukan iman nggak mungkin. Kalau bukan iman kan cari apologi ya, cari argumentasi yang tidak rasional, yang penting lepas dari hukuman. Dia siap, tapi saya minta waktu 3 hari Tuan Khalifah, karena saya ada urusan dengan kaum saya. Loh, kata 2 pemuda, bagaimana mungkin kamu mau meninggalkan hukuman ini? Minta 3 hari lagi lama amat. Gestur tubuh 2 pemuda tadi nggak setuju. Tapi tiba-tiba sahabat Salman bangun. Ya Tuan Khalifah, saya yang jamin Azam dalam urusan kisos ini. Kalau dia tidak datang, saya yang dieksekusi. Masya Allah, semua kaget. Kok bisa-bisanya Sayyidina Salman menjamin ini? Ini urusan nyawa. Singkat cerita, itu hari Rebo. Perjanjiannya datangnya hari Jumat jam 10. Jam 9.30 belum datang. Cemas semuanya, bingung semua, karena takut tidak datang Salman yang akan dieksekusi.
Jam 9.45 belum datang juga. Sampai kira-kira jam 9.55 baru ada titik bayangan hitam dari kejauhan, makin jelas, makin jelas, makin jelas. Dan ternyata alhamdulillah yang datang Al-Azam dengan napas yang tersengal-sengal luar biasa. Lalu dia ditanya oleh Sayyidina Umar, Azam, kalau kamu lari sebetulnya kami tidak akan kejar, tapi kenapa kamu datang di hari eksekusi hari ini? Dan saya lihat kamu badannya penuh luka. Kenapa? Tuan Khalifah, saya sebagai orang muslim, saya ingin membuktikan bahwa muslim itu wali amanatihim wa ahdi meraud. Surat Al-Mu'minun ayat 8. Orang Islam itu adalah orang yang menepati janjinya, raud, memelihara apa yang sudah dijanjikannya, karena janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin buktikan. Sekalipun saya kemudian tahu waktunya tidak cukup, maka saya lari sekencang-kencangnya sehingga saya badannya penuh dengan duri ini, karena saya ingin membuktikan bahwa muslim harus menepati janjinya. Masya Allah, semua takbir ya. Lalu Sayyidina Umar nepuk bahunya Sayyidina Salman. Salman, kum antum. Kenapa antum berani menjamin si Ajam ini? Apa jawab Salman tadi? Wahai Tuan Khalifah, saya sebagai seorang muslim ingin membuktikan di surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah, bahwa sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara. Al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid. Mukmin satu dengan mukmin yang lain itu adalah seperti satu tubuh, yang apabila hidungnya sakit, pipinya ikut sakit, pipinya sakit, matanya ikut sakit. Karena saya lihat di mata Azam ini ada aura kejujuran, aura keimanan, dan saya yakin dan saya tidak bersuudzon. Ternyata dia benar, dia datang. Wow, semuanya takbir luar biasa. Terakhir ternyata dua pemuda tadi bangun. Dia bilang begini, Tuan Khalifah, kalau begini ceritanya kami ittifaq, kami sepakat, kami memaafkan Azam itu. Waduh, kaget semuanya. Maksudnya kami tidak menuntut lagi eksekusi kisos buat Azam. Subhanallah, benarkah ini? Benar Tuan Khalifah. Dan kami tidak menuntut diat. Kan dalam fikih itu kalaupun sudah dimaafkan oleh keluarganya harus bayar diat 100 ekor onta. Tidak, kami tidak menuntut diat itu. Masya Allah. Kenapa Anda melakukan ini? Dia mengatakan apa? Salah satu ciri orang yang bertakwa di surat Al-Imran 134, wal kadhiminal ghayza wal afina 'anil nas. Saya ingin menjadi ahli surga. Bagian dari ciri orang yang bertakwa adalah memaafkan, apalagi dia saudara seiman, saudara yang sudah membuktikan keteguhannya untuk dieksekusi. Kami merasa tertegun dengan keimanan anak muda ini. Wah, semuanya takbir adanya. Inilah iman kalau sudah bicara. Yang kelima, dua lagi ya. Dalam perang Tabuk terjadi tahun 9 Hijriah. Para ahli sejarah menyebut perang ini disebut dengan Ghazwatul Usr, perang yang dalam keadaan yang sangat sulit. Ada 3 kesulitan yang ada oleh Nabi. Satu, temperatur cuaca saat itu di atas 50 derajat. Kita paling 25, 30. 50 derajat, bayangkan. Yang kedua, perang ini kan lawan Romawi. Jarak medan peperangan itu kira-kira 683 km dari sini ke Surabaya. Bayangkan, belum ada mobil kan waktu itu. 3 kesulitannya, Romawi tentaranya sekitar 100 ribuan, Nabi sahabat cuma 30 ribu. Saking sulitnya perang ini, Nabi khutbahnya singkat, to the point. Apa kata Nabi? Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, siapa yang tetap sikoh, tetap ribat mempersiapkan peperangan ini dengan apa yang dimilikinya, falahul jannah, baginya adalah surga. Mendengar kalimat ini terpantik iman para sahabat. Majulah Sayyidina Abu Bakar, ya Rasul, saya infakkan seluruh harta saya. Kata Nabi, lalu untuk keluargamu gimana? Kutinggalkan Allah dan Rasul. Masya Allah. Kalau beliau punya tabungan 1 miliar,
itu rekeningnya dikasih Rasulullah semuanya. Sayyidina Umar ngacung, ya Rasul, kalau saya separohnya. Jadi kalau beliau punya 500 juta, 250 juta dikasih ke Rasulullah. Yang hebat menantunya Sayyidina Utsman, ya Rasul, saya infak 900 ekor onta. 900 ekor onta Pak, bukan entog. Lah kalau entok atau soang paling berapa duit? Onta. Dikirain selesai, masih berdiri. Rasul nanya, "Sumamada ya Utsman? Apalagi Utsman?" Tambah ya Rasul, saya infakkan 100 ekor kuda. Kuda-kuda pilihan. Dikira sudah selesai, masih berdiri. Ditanya lagi, "Sumamada ya Utsman? Apalagi?" Saya infakkan 1000 dinar emas. 1 dinar itu 4 gram 25 miligram. Berarti kalau 1 gram sejuta, 1 juta kali 4,25 kali 1000 berapa? Justru banyak dah ya. Puyeng ngitungnya juga. Dikira sudah selesai, masih berdiri. Kata Nabi, apalagi Utsman? Saya nanggung makan minum 10.000 tentara. Masya Allah. Kalau satu hari tentara makannya 100.000, berarti 100.000 kali 10.000 kali perangnya itu kan sebetulnya tidak terjadi perang, tapi ribatnya itu 52 hari. Berarti kali 100.000 kali 10.000 kali 52 hari berapa? Banyak lagi aja. Luar biasa. Kalau bukan iman nggak mungkin ada orang kayak gitu, nggak ada itu. Itu masih sinetron yang ada. Nah terakhir Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ya Rasul, saya infak 200 uqiyah emas. Itu kalau dikonversi harganya sekarang itu kira-kira sekitar 50 miliaran. Ada nggak orang infak sekali infak 50 miliar, ada nggak? Budak sariawan juga nggak ada. Iman, kalau si iman sudah bicara. Baik jamaah yang saya muliakan, terakhir ketika iman sudah bicara, ada seorang sahabat namanya Sya'ban. Kalau sholat pasti di pojok paling kanan. Nabi udah tahu itu, para sahabat semua sudah tahu itu, kebiasaan beliau itu. Suatu hari subuh dia nggak ada. Selesai sholat Nabi nanya, man ya'rif Sya'ban? Aina Sya'ban? Di mana Sya'ban? Tumben kagak sehari-harinya dia kagak sholat jamaah, gak sholat jamaah sekali, dicari sama Nabi. Akhirnya qala min ashabi, salah seorang sahabat mengatakan, araftu sakanuhu ya Rasul, saya tahu rumah dia. Kata Nabi, hayya najhab ilaihi, kalau gitu kita datangi dia. Datanglah Rasul. Disebutkan dalam teks hadisnya, yamshi Rasul ala aqdami salasa sa'atin. Jadi rumahnya Sya'ban ternyata dari masjid Nabi jalan kaki itu 3 jam. Lah coba itu sholat jamaah jalan 3 jam, ada nggak kira-kira begitu? Kalau bukan iman nggak mungkin. Jaraknya kadang-kadang cuma 200 meter aja, kaki kayak digandulin beras 2 ton. Ada nggak di Indonesia kayak gitu? Lah ada. 3 jam bayangin Pak. Sampai di rumah Sya'ban rame. Nabi heran, lu kok rame nih? Ternyata beliau meninggal. Istrinya ditemui. Ibu, ada pesan apa sebelum beliau meninggal? Ya Rasul, dia waktu syakaratul maut ngomong begini, lau kana ab'ad minhu, saya tidak ngerti apa maksud. Nabi menjawab setelah dapat wahyu, ya. Jadi Jibril datang langsung menurunkan surat Al-Qasas ayat 22 itu. Walaqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka ghita'aka fabasurkal yaumal hadid. Wa dan la benar-benar kot sungguh-sungguh kunta engkau wahai Sya'ban fi ghaflatin min hada, telah lupa akan perkara ini. Maksudnya dia beramal dari rumah sholat jamaah 3 jam dia lupa. Pakashafna kata Allah, maka kami buka anka tentang dirimu, yaitu amal tadi, ghita'aka yang tertutup dibuka,
Fabasarukal yaumal hadid, mata batinmu dibukakan oleh Allah. Maksudnya apa? Ternyata dia jalan 3 jam, pahalanya itu lebih luas dari langit dan bumi. Sehingga dia mengatakan, laukana ab'ad minhu, sekiranya jarak rumah saya dengan masjid lebih jauh dari ini, tentu pahalanya lebih dahsyat dari ini semuanya. Jadi pelajarannya adalah ketika iman sudah bicara, jarak 3 jam tidak ada masalah. Tapi ketika iman bukan yang bicara, jangan kata 3 jam, 10 menit berat rasanya. Maka iman harus dipupuk kesimpulannya. Mudah-mudahan kita bagian dari orang yang senantiasa memupuk iman dengan hadir di majelis-majelis iman, mendatangi orang-orang yang punya iman yang baik, dan mempelajari sirah para generasi salaf yang mereka memiliki iman yang luar biasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalau tidak ada pertanyaan saya tutup dengan kafaratul majlis. Oh, saya bertanya. Ya. Sawu sufufakum fa inna taswada sufuf min tamami shalah. Kesempurnaan salat. Ya. Saya ingin kesempurnaan salat. Ya. Bagi saya, kalau umpama saya berdiri di antara mereka, dosakah saya dosa? Karena sudah ada aturan begini. Oh, aturan ini physical distancing ini. Terus antum pengen merapat gitu. Iya, saya pribadi terus. Ya. Saya sudah pakai masker. Ya. Saya sudah cuci tangan dengan sabun. Ya. Dan lain-lain. Insyaallah di hati saya kan di hati saya kalau orang berlebaran itu biasanya bertetap luka ini kan. Droplet ya, ada droplet. Di depan saya kan membelakangi saya. Ya. Nah itu cuma saja yang lebih ancam dengan itu. Iya, secara medis memang yang paling potensial menularkan adalah dropletnya tadi. Jadi yang keluar dari muka langsung, ya, atau hidung langsung. Tapi kalau sudah ditutup ini, kemudian sudah tadi cuci tangan dan sebagainya, itu potensinya memang tidak terlalu kuat. Nah, terkait dengan ini, jawaban saya 2. Ya, kalau memang kita punya keyakinan dan keimanan yang benar-benar yakin bahwa setelah berikhtiar tadi dengan upaya yang kita kerjakan dengan pakai masker dan sebagainya, insya Allah tidak, silahkan kerjakan itu. Tapi kalau memang kita ingin mengacu kepada maqasid asy-syariah, tujuan syariah diturunkan Allah itu salah satunya adalah hifdzin nafs, yaitu menjaga jiwa. Nah, karena virus ini faktanya memang bisa menjadikan Allah mengambil nyawa seseorang. Maka sebaiknya dia menggunakan tadi protokol yang sudah ditetapkan di sekitar kita, termasuk di masjid kita ini. Tetapi jangan kemudian tadi dicela, maksudnya kalau misalnya opsi antum pilih itu jangan dicela sama yang lain, dan kita pun yang punya opsi itu tidak mencela yang lain, karena ini semua adalah istihadi bersifat. Ternyata taun itu pernah terjadi di masa Sayyidina Umar, bahkan di masa Nabi, bahkan lebih dahsyat dari sekarang. Di masa dulu taun itu, penyakit mewabah itu jam sekarang jam 7 kena, jam 8 mati. Ya. Sekarang kan tidak ya. Jadi dalam literatur sejarah Islam tidak hal yang baru seperti ini pernah terjadi. Jadi intinya adalah kalau antum punya opsi itu, kita hormati. Orang lain harus menghormati antum, tapi antum juga harus menghargai kalau yang masih punya pendapat bahwa physical distancing ini harus diberlakukan. Begitu saja Ustaz ya. Terima kasih. Kita ada Pak Haji. Silakan Pak Haji. Ya. Keyakinan beliau adalah keyakinan beliau bahwa tadi itu tidak mungkin tidak terkena dan segala macam. Iya.
Iya. Iya. Dari apa yang diatur ini, tentunya kan ada landasan. Iya, tentu. Ada landasan. Beliau memang meyakini tidak. Iya. Tapi sebenarnya merasa isi gitu. Iya. Gimana ya? Iya. Tidak dikatakan tidak, tapi mungkin dapat bahasanya. Iya. Tetapi mengganggu kehususan yang Di sampingnya berarti. Iya. Kalau begitu ambil langkah wise-nya adalah beliau cari posisi yang kira-kira tidak interaksinya tidak terlalu rapat. Cari kan posisi banyak di sini kan. Nah, insya Allah itu wise namanya ya. Tetapi sekali lagi mohon maaf, ini karena semua bersifat istihadi. Sekali lagi jangan saling mencela. Justru yang wajib adalah ukhuwahnya. Istihad itu adalah lapangan yang diberi ruang oleh agama, maka saling menghargai dan saling menghormati. Karena saya tahu juga ada teman-teman di jamaah kita, namanya jamaah tabligh, itu lebih kuat yakinnya. Maka ada satu masjid di film Melati Mas, namanya Rododul Hakim. Itu kebetulan banyak saudara-saudara kita yang bergabung dalam jamaah tabligh. Itu nggak pakai masker dan sebagainya. Ya kita hormati, nggak masalah. Ya kita hormati masalah. Karena itu dasarnya adalah juga landasan ketawakalan. Dasarnya adalah iman. Tetapi mereka juga harus menghargai yang lain yang punya istihad bahwa kita harus mengikhtiarkan di situasi yang memang diberi ruang dalam agama untuk kondisi darurat seperti sekarang ini. Begitu Pak Haji ya, Pak Ustaz? Iya, sekarang ada 60.000 jamaah haji ya di sana pakai protokol. Aminah ya. Masjidil Haram aman. Jadi gini, dalil itu kita harus komprehensif dalam pengertian. Kalau di dalil ini kita tahu, mungkin ada yang kita tidak tahu, orang lain tahu. Oh, berarti dia punya landasan ini. Inilah mengapa di dalam Islam ada yang namanya 4 al-mazahib. Kenapa ada 4 ulama mazhab yang kibar, yang besar? Karena tidak semua diketahui oleh Imam Hanafi. Imam Hanafi ada yang tidak tahu, maka yang tahu adalah Imam Malik. Imam Malik tidak semuanya tahu, ternyata muridnya Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i lebih tahu. Imam Syafi'i ada yang tidak tahu, ternyata muridnya Imam Hambali tahu. Jadi dalil itu kadang-kadang memang kita belum tahu semuanya, lalu kita menyimpulkan, itu yang sering terjadi. Makanya ketika ada orang yang berpendapat begitu, kita harus cermati dasarnya apa ya, dalilnya apa ya. Kalau itu kebenaran, baik, saya hormati, saya hargai. Dan kita menghormati juga orang-orang yang tadi berbeda dalil dengan kita. Itulah indahnya cakrawala di dalam Islam. Tentu antum tidak puas ya. Ya itulah begitu. Bagus ya. Ketidakpuasan. Ya tentu saja di Arab itu Ustaz, mereka juga tentu sudah konsul dulu dengan dewan syariahnya di sana. Ya, barangkali kitanya yang belum tahu. Jadi intinya adalah medan istihad silahkan masing-masing, saling menghargai, saling menghormati, dan kita harus punya sifat yang humble. Humble itu adalah menghargai pendapat yang lain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.